Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Perkenalkan, nama saya Ziva Eka Putri, mahasiswa program studi Tadis Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan semester 5 di tahun akademik 2024. Oke, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya untuk pengetahuan kita, tapi juga untuk memperkuat keyakinan kita sebagai seorang muslim. Berikut poin pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian dari akidah Islamnya. Apa itu akidah Islamnya? Dan yang kedua, dasar normatif dan juga filosofis dari akidah Islamnya. Yang terakhir, kenapa kita harus bersikap inklusif dalam berakidah. Di dalamnya juga ada penjelasan mengenai korelasi akidah Islamiyah dengan beberapa aliran yang ada di Islam. Semua akan dijelaskan dengan cara yang sederhana, tapi tetap padat dan juga penuh makna. Akidah Islamiyah merupakan keyakinan fundamental yang menjadi inti dari kehidupan seorang muslim. Jika kita umpamakan dengan sebuah bangunan, apa yang akan terjadi jika bangunan tersebut tidak memiliki pondasi? Hancur? Tidak kokoh? Rubuh? Semua itu benar. Akidah Islamiyah adalah sebuah pondasi yang membentuk kerangka berpikir, perilaku, dan juga tujuan hidup seorang muslim, mencakup keyakinan terhadap 6 rukun iman yang kita ketahui, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha tunggal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul dan nabi utusannya, juga hari akhir, serta takdir, qada dan qadar. Melalui pemahaman yang mendalam tentang akidah, seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah, dan hal ini juga jadi menumbuhkan rasa tawakal gitu. Seperti yang kita tahu, rasa berserah diri yang tinggi, sekaligus juga memotivasi untuk terus berikhtiar dan berbuat kebaikan. Pembahasan selanjutnya mengenai dasar normatif dan dasar filosofis dari akidah Islamiyah. Yang pertama, kita akan kupas mengenai dasar normatif. Dasar normatif adalah ajaran akidah yang dilandaskan langsung pada Al-Quran dan hadis sebagai landasannya. Dalam pendekatan normatif ini, kita menerima dan meyakini secara apa adanya, sesuai dengan yang Allah tetapkan dalam wahyunya, dan sesuai apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kita percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan di alam semesta ini, dan semua yang terjadi dalam alam semesta ini atas kehendaknya. Pendekatan normatif ini menekankan sepenuhnya kepada ketaatan, tanpa mempertanyakan lebih lanjut mengenai keyakinan kita, karena keyakinan kita ini datangnya langsung dari kitab suci Al-Quran. Dan yang kedua adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini cukup berbanding terbalik dengan pendekatan normatif, karena dasar filosofis adalah cara kita memahami akidah itu sendiri dengan menggunakan akal dan logika kita sebagai manusia. Di sini kita mencoba untuk menjelaskan dan memperdalam tentang hal-hal seperti keberadaan Tuhan, alam semesta, dan takdir misalnya, dengan cara yang berpikirnya itu lebih rasional dan lebih manusiawi. Contohnya, kita menggunakan akal kita untuk memahami mengapa Tuhan itu hanya ada satu gitu, dan mengapa kita harus percaya kepada hari kiamat. Ini membantu kita mengaitkan keyakinan yang kita miliki dengan pemikiran yang lebih rasional, yang lebih masuk akal. Dan dari sini kita dapat tarik kesimpulan, dasar normatif ini sebetulnya berfokus pada kepatuhan terhadap teks atau wahyu yang secara literal gitu, apa adanya. Sedangkan dasar filosofis menggunakan penalaran akal untuk memperdalam pemahaman akidah itu sendiri. Sebetulnya keduanya sangat penting dan saling berkaitan, karena pendekatan normatif menjaga kemurnian dan otoritas dari wahyu itu sendiri, sementara pendekatan filosofis membantu kita sebagai manusia, terlebih lagi umat Islam, untuk memahami lebih dalam dan mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu intelektual terkait dengan keimanan. Pembahasan yang terakhir mengenai sikap inklusif dalam berakidah. Sebelumnya, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan sikap inklusif.
Sikap inklusif adalah sikap terbuka yang menerima perbedaan, baik dalam keyakinan maupun pandangan hidup. Dalam arti kata, toleran. Seperti yang kita tahu, dalam agama Islam sendiri terdapat beragam aliran dan pemikiran yang muncul seiring berkembangnya zaman dan juga dinamika sosial masyarakat Muslim dari zaman dulu hingga sekarang. Karena memahami perbedaan pandangan di antara aliran-aliran ini sangat penting, untuk itu kita akan membahas mengenai aliran Syiah, Khawarij, Mujri'ah, dan juga Jabariyah, serta bagaimana pandangan mereka terhadap sikap inklusivitas di antara umat Muslim. Yang pertama, kita masuk ke dalam aliran Syiah. Aliran Syiah percaya bahwa kepemimpinan umat Muslim harus diturunkan melalui garis keturunan Nabi Muhammad, yaitu lewat Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Dalam konteks inklusivitasnya, Syiah sebetulnya sering berusaha membangun hubungan yang baik dengan komunitas Muslim lainnya. Meskipun dalam beberapa situasi kegiatan terjadi beberapa konflik yang sering muncul dengan Sunni. Yang kedua, Khawarij. Khawarij muncul sebagai kelompok yang menentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Takhim dan juga arbitrasi. Mereka dikenal dengan pandangan yang ekstrim terhadap dosa. Khawarij memisahkan diri dari masyarakat yang mereka anggap tidak memenuhi kriteria keimanan. Oleh karena itu, sikap inklusivitasnya cukup rendah. Mereka sering menganggap orang lain yang tidak sependapat dengan mereka sebagai seorang kafir. Yang ketiga, aliran Mujri'ah. Aliran Mujri'ah ini cukup berbanding terbalik dengan Khawarij. Mereka percaya bahwa tindakan manusia tidak dipengaruhi status iman mereka, tidak mempengaruhi status iman mereka. Mereka berpendapat bahwa orang-orang beriman akan selalu selamat, terlepas dari dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Dalam segi konsep inklusivitasnya, pandangan ini sering menciptakan sikap yang lebih terbuka terhadap orang lain, karena mereka cenderung tidak menghakimi seseorang hanya karena kesalahan atau dosa yang dibuat oleh individu tersebut. Dan yang keempat, ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah percaya bahwa tindakan mereka dan segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Jabariyah ini cenderung menekankan takdir dan mengurangi konsep dari tanggung jawab individu terhadap tindakan. Dan jika kita lihat dari kacamata inklusivitasnya, aliran ini bisa jadi kurang terbuka karena mereka menekankan pada takdir bisa mengurangi motivasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam masyarakat dan juga untuk berinteraksi dengan orang lain itu cukup minim. Mereka itu terlalu tawakal dengan takdir qada sehingga melupakan takdir qadar yang harus diperjuangkan oleh manusia di dunia. Dari tadi kita sudah cukup banyak menyinggung mengenai sikap inklusif. Yang jadi pertanyaannya, mengapa sikap inklusif ini begitu penting dalam berakidah Islamiyah? Yang pertama, tentunya untuk menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memahami dan menjalankan keyakinan mereka. Dengan menghargai pandangan orang lain, kita tidak hanya memperkaya pengalaman kita, tetapi juga belajar dari banyaknya perspektif. Yang kedua, memfasilitasi atau menjembatani dialog yang sehat. Dengan sikap inklusif, kita mendorong terjadinya dialog yang sehat antar keyakinan atau antar paham. Ini berarti kita menunjukkan sikap yang terbuka untuk mendengarkan pendapat orang lain dan berbagi pendapat kita tanpa rasa takut akan judgement atau penilaian orang lain. Dan yang terakhir yaitu mengurangi konflik. Karena banyak konflik yang muncul di dunia ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan dan cara pandang. Dengan mengadopsi sikap inklusif ini, kita dapat mengurangi potensi dari konflik itu sendiri. Yang keempat, memberi rasa aman dan juga diterima. Dalam komunitas yang inklusif, setiap individu akan terasa aman untuk mengekspresikan keyakinan tanpa takut harus dihakimi. Dan rasa aman ini tuh sangat penting untuk membangun percaya diri seseorang. Dan kesimpulan yang bisa diambil,
yaitu Islam mengajarkan untuk toleran dan kasih sayang. Dengan sikap inklusif, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi peluang untuk saling belajar dan bertumbuh dalam kebersamaan. Oke semua, terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Semoga materi ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus mengembangkan pengetahuan dan tetap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Karena dalam perbedaan, kita bisa saling belajar dan tumbuh bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.